Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersama bersyukur kepada Tuhan boleh berjumpa kembali dengan Mr. Ogden dalam pelajaran pengetahuan Alkitab. Baik, Mr. Ogden mengajak kita mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Pagi ini kami datang kepadamu, membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami, anak-anak Sekolah Tunas Pertiwi, kelas 4, 5, dan 6. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, Mr. Ogden minta supaya menyiapkan buku Alkitab alat tulis. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pengetahuan Alkitab untuk kelas 4 yang diambil dari bab 2. Kelas 4 diambil dari bab 2 buku pengetahuan Alkitab. Anak-anak, pada bagian kedua ini Mr. Ogden akan menjelaskan pembagian-pembagian kitab dalam Alkitab. Kita mulai dengan peta konsep. Pertama, bab 2, Alkitab adalah firman Allah. Lalu diturunkan dalam peta konsepnya, bagian pertama adalah pengertian Alkitab. Setelah itu diturunkan menyimak penjelasan kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Bagian yang kedua, Alkitab adalah perkataan Allah atau pelajaran yang kedua. Di dalamnya menjelaskan Alkitab adalah firman Allah. Selanjutnya kita akan melihat latar belakang penulisan Alkitab pada pelajaran yang ketiga. Di dalamnya kita akan membahas penulisan Alkitab. Yang selanjutnya makna Alkitab, manfaat Alkitab, makna Alkitab dalam kehidupan orang percaya. Selanjutnya mengenal kitab suci agama-agama. Pada pelajaran keempat ini kita akan melihat perbedaan kitab suci agama-agama di Indonesia. Kitab suci agama-agama di Indonesia dan menghubungkan agama dan kitab suci. Itu untuk kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5, Mr. Ogden hari ini akan menjelaskan Alkitab Perjanjian Baru yang diambil juga dari bab 2 buku pengetahuan Alkitab. Anak-anak berharap membaca materi dari soft copy yang sudah dikirimkan. Di sekolah sudah juga disediakan bukunya, tetapi terbatas. Bab 2 untuk kelas 5 menjelaskan Alkitab Perjanjian Baru. Di dalamnya dibahas mulai dari peta konsep Alkitab Perjanjian Baru, urutan kitab Perjanjian Baru, selanjutnya penulis kitab Perjanjian Baru, cerita-cerita Perjanjian Baru, di dalamnya kelahiran Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus, pertobatan Paulus, dan pertobatan Onesimus. Nah, inilah yang kita akan lihat di dalam bab 2 bagi kakak kelas 5. Nah, selanjutnya untuk kelas 6. Kelas 6 diambil dari bab 3. Temanya inti isi kitab-kitab Perjanjian Baru. Pada bab ini kelas 6 akan belajar tentang kitab Perjanjian Baru sebagai kesatuan, tentang pribadi Tuhan Yesus baik dalam kitab Injil maupun Kisah Para Rasul. Dilanjutkan dengan peta konsep.
Yang pertama, inti isi kitab perjanjian baru, bagian A itu menjelaskan pengantar ke dalam perjanjian baru. Selanjutnya bagian B, kabar baik untuk semua. Nah, pengertian perjanjian baru dijelaskan pada bagian A. Selanjutnya alur kisah dalam kitab-kitab perjanjian baru. Pengertian Injil dijelaskan juga. Yesus Allah yang mencintai manusia. Belajar dari Nikuji, Yesus cinta semua orang. Selanjutnya kabar baik itu nyata. Nah, ini yang menjadi tema pembahasan hari ini untuk pelajaran pengetahuan Alkitab bagi kita semua. Nah, silakan kelas 4, 5, 6 mulai menulis. Pertama adalah hari, tanggal, dan tahun, bulan. Setelah itu, kolom selanjutnya ditulis untuk kelas 4. Temanya adalah kitab-kitab perjanjian lama. Selanjutnya untuk kelas 5, temanya adalah Alkitab perjanjian baru. Dan untuk kelas 6, inti isi kitab-kitab perjanjian baru. Baik anak-anak, Mr. Ogden akan lanjutkan. Kita akan membahas mulai dari kelas 4. Mr. Ogden akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, puji Tuhan anak-anak yang Tuhan kasihi. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 menjelaskan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tinggal di dalam firman, kita adalah murid Tuhan. Yang pertama ini Mr. Ogden akan menjelaskan. Ilustrasinya begini. Sama seperti anak-anak Tunas Pertiwi belajar di sekolah Tunas Pertiwi. Kelas 4, 5, 6. Hari ini belajar dengan Mr. Ogden pelajaran pengetahuan Alkitab. Kalian disebut murid Tunas Pertiwi. Lalu hari ini belajar materi pelajaran pengetahuan Alkitab. Mr. Ogden menganggap kalian adalah murid Mr. Ogden karena kalian belajar bersama dengan Mr. Ogden, mengikuti pelajaran Mr. Ogden. Nah, demikian juga dengan Tuhan, bahwa ketika kita sudah percaya dan kita anak-anak, orang tua, kakek nenek hidup di dalam firman. Bagaimana sih hidup dalam firman? Sederhana. Kita membaca firman Tuhan. Kita beribadah. Itu adalah hidup di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kita lakukan itu, Tuhan berkata kita adalah murid-muridnya. Nah, sama hari ini ketika kalian mengikuti pelajaran Mr. Ogden, kalian adalah murid-murid Mr. Ogden. Selanjutnya, setelah kita menjadi murid, di situ Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, ketika kita hidup di dalam firman, kita setia berdoa, kita setia membaca firman Tuhan, kita mendengarkan nasihat orang tua, kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kemerdekaan.
Karena kemerdekaan yang sejati itu dimulai dari hati kita. Dan hati kita itu adalah pusat kehidupan. Di dalamnya ada Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, artinya hati kita itu dikuduskan di dalam Tuhan. Nah, itu hari ini untuk anak-anak kelas 4. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kelas 5, Mr. Opden ingin menyampaikan kepada kita dari kitab Perjanjian Baru yang sudah kita sering baca, kita sering nyanyikan. Ada 27 kitab Perjanjian Baru: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Kita mau belajar bersama kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu yang sudah diuraikan dari Injil Matius. Lalu ada di dalamnya menjelaskan tentang kelahiran Yesus, mujizat Tuhan Yesus, dan kita akan bahas bersama-sama. Nah, anak-anak kelas 5, Mr. Opden ingin membacakan firman Tuhan bagi kita semua yang diambil dalam Ibrani 9 ayat 14-15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dan menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, puji Tuhan anak-anak kelas 5, melalui firman ini kita mengerti bahwa pengampunan dosa hanya terjadi melalui Yesus Kristus. Caranya adalah Yesus mati di atas kayu salib yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kubur yang kita peringati sebagai Paskah, di mana kebangkitan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam kitab Injil, bahwa kematian Yesus untuk menebus dosa manusia, kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, Mr. Opden meminta supaya kalian bisa menghafal di rumah kitab Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu, sambil dinyanyikan supaya itu mudah. Kita akan lanjut kepada anak-anak kelas 6. Pagi hari ini kita akan mulai dari peta konsep yang tadi Mr. Opden sudah sampaikan. Inti, isi atau ajaran kitab-kitab Perjanjian Baru. Pada bab ini anak-anak akan belajar tentang Perjanjian Baru sebagai suatu kesatuan dari kisah tentang pribadi Tuhan Yesus di dalam kitab Injil yang sudah dibahas di dalam kelas 5. Kisah para murid Yesus yang diutus untuk menyebarkan kabar baik di dalam Kisah Para Rasul, tulisan-tulisan dari orang seperti Paulus kepada jemaat-jemaat perdana, surat-surat yang paling akhir dari Alkitab yaitu Wahyu. Nah, anak-anak, untuk inti isi kitab Perjanjian Baru, 4 Injil, yaitu dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menceritakan tentang pribadi Tuhan Yesus, lengkap dan tidak kurang. Lalu
kita mau belajar poin-poin penting kehidupan Yesus pada pertama-tama Ia sebagai juru selamat. Nah, untuk kita semua anak-anak kelas 6, dari kitab Perjanjian Baru ini yang sudah kita sama-sama nyanyikan bersama dengan Mr. Ogden, di dalamnya kita akan melihat ajaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, sebagai ayat firman-Nya 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, inilah yang menjadi hal penting dalam hidup kita. Nah, baik anak-anak kelas 4, 5, 6 yang Tuhan kasihi, Mr. Ogden kasihi, hari ini kita sudah belajar bersama-sama, dan bagi anak-anak Mr. Ogden memberikan penugasan mulai dari kelas 4. Penugasan untuk kelas 4 hari ini yaitu anak-anak bernyanyi. Ya, ada lagu atau puji-pujian yang sering kita nyanyikan yang sudah lama, dan itu cukup baik untuk kita. Nah, untuk kelas 4 lagunya demikian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Itu untuk penugasan yang dinyanyikan di rumah oleh anak-anak kelas 4. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 5, lagunya adalah menyanyikan kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius sampai dengan Wahyu. Nah, penugasan selanjutnya untuk anak-anak kelas 6 menyanyikan kitab Perjanjian Lama, Kejadian sampai dengan Maleaki. Seperti ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu Perjanjian Lama. Nah, itu untuk anak-anak kelas 6. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Mr. Ogden tetap meminta anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan 5M, 1D, yaitu terakhir doa. Nah, hari ini kita akhiri di dalam doa. Mari ikuti Mr. Ogden berdoa. Doa dimulai. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sehat, menikmati hidup, kesempatan untuk belajar. Semua karena Tuhan. Berkati orang tua kami, kakak kami, adik kami. Berkati usaha pekerjaan mereka.
Berkati seluruh guru-guru kami di Tunas Pertiwi. Berkati juga sekolah Tunas Pertiwi, tempat kami belajar. Tuhan, berkati kota kami Bogor, tempat kami tinggal. Berkati bangsa Indonesia, mulai dari pemimpinnya, Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati juga seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami akhiri bersama di dalam doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.